Giska, mantan penyiar yang jadi YouTuber. Seneng banget ya, kita balik lagi buat temenin kamu. Iya, Di malam ini. malam ya? Iya, ini kita malam. Ini kita malam ya. Malam hari ini seneng banget ada kita berdua yang bakal nemenin. Dan kita konsepnya sih santai-santai aja, sambil minum, sambil santai, sambil rebahan, sambil ngobrol biasa gitu ya. Bener Tapi banget. tetap aja kita bakal mengangkat sebuah topik yang pastinya ada tips-tipsnya juga, ada info-infonya yang nggak menarik juga. Terus Itu juga dia. endingnya kita bakal ngasih obrolan-obrolan yang nggak penting juga. Dan pastinya Ya, setelah sekian lama nih kita Iya. udah ngomongin soal cinta. Ya ampun. Udah kayaknya berasa lama banget ya kita Udah nggak berapa abad ya? ngobrolin, ya bisa seabad lah ya. Iya, bener banget. Soalnya kesibukannya seorang Giska Karisma, jam terbangnya tinggi gitu. Jadi kita tuh susah banget buat nemuin jadwal yang bener-bener bisa bareng gitu. Kebalik ya, ini Wah. Giska tuh nyesuaiin jadwalnya si Rina gitu. Tuh, Kapan jadi bisanya? semakin kesini jadwalnya Giska tuh semakin padat, semakin semakin banyak banget off airnya. Apapun disyukuri ya. Ya, bener banget. Dan kalau ngomongin soal cinta, Rin, Yes, pastinya juga banyak banget yang pasti bakal kita obrolin. Dan Iya. kali ini kita bakal ngomongin soal gimana sih ya. tahu kalau pacar kamu, pasangan kamu nih bener-bener sayang nggak sih sama kamu? Caranya gimana tuh? Padahal kan biasanya susah banget loh ngebedain yang sayangnya tulus sama yang modus. Nah, banyak kan cowok sekarang tuh modus aja gitu. Ya siapa nih? Semoga siapa? itu nggak terjadi pada diri kita ya. Gak amin, Iya jangan dong. sampai dong ya. Nggak mau dong ya kalau Iya. dimodusin aja terus tinggal pergi. Oh. Jangan sampai ya. Dan kita punya beberapa ini ya. Bukan tips sih ya, kita punya beberapa hal yang mungkin bisa jadi referensi kamu, jadi bahan pertimbangan kamu. Oh iya, ternyata yang dijelasin sama si Cirigis tuh benar. Ternyata cowok aku tuh emang suka sama aku, emang sayang sama aku. Tapi Kalau sebaliknya, entah itu sebaliknya, ya mungkin kamu bisa dilihat aja deh dari beberapa hal yang bakal kita jelasin gitu. bener banget. Dan gimana sih sebenarnya kamu bisa ngerti kalau dia tuh benar-benar sayang nggak sama kamu? Ada beberapa hal. ada gitu. beberapa hal faktor yang ngebikin kamu bisa tahu nih, oh bener nih doi sayang sama aku gitu. Bener nih, ternyata si dia nggak sayang sama aku, ternyata sayangnya cuma modus gitu. Nah gitu. Jadi yang pertama yang Ya. bisa kamu ketahui nih dia bener sayang apa enggak sama kamu, dilihat dari komunikasi kamu sama pasangan kamu nih, Rin. Maksudnya gimana tuh komunikasinya? Ya dia walaupun sesibuk apapun dia bakal tetap ngubungin kamu, kasih kabar kamu. Iya. Dan ngingetin hal yang udah makan belum atau apa Hal-hal sepele misalnya gitu ya, sepele. perhatian, bentuk Iya. perhatian gitu. Nah itu tadi ya, komunikasi itu penting banget Iya. biar kita tuh tahu sebenarnya dia gimana sama kita gitu, Rin. Gitu. Jadi yang pertama itu harus selalu ngasih kabar ya. Benar. Apapun ya. situasinya, apapun kesibukannya, apapun kondisinya harus selalu bisa kasih kabar. Enggak harus 24 jam Iya. kan, enggak harus tiap waktu komunikasi gitu ya. Mungkin pagi hari, terus nanti siang kamu ngabarin, sorenya ngabarin lagi gitu udah Iya. ini ya. Maksudnya di sela-sela kesibukannya dia tetap bilang, sorry ya bentar, aku lagi banyak kerjaan nih gitu kan. Jadi kita juga nggak tunggu-tunggu kan. Kita jadi nggak berpikiran yang negatif gitu. Terus yang kedua, nah ini yang harus kamu pahamin ya. Iya. Kamu tuh sebenarnya pacaran sama manusia apa sama hantu gitu. Ada ya. Ada ya. ada hantu. pacarannya sih sama hantu, cuman kelakuannya kayak pacarannya sama balik. manusia. Pacarannya sama manusia, cuman kelakuannya kayak hantu
kalau dicariin hilang gitu ya. Oh itu anak muda zaman sekarang nyebutinnya ghosting, ya, bukan ghosting ya. Kamu datang terus ngilang lagi gitu tanpa ada kabar, tanpa ada kejelasan gitu kan, ujuk-ujuk hilang gitu aja kan. Apa duduk ujuk-ujuk Nah gitu, jadi ya sebisa mungkin dalam menjalin sebuah hubungan jangan sampai menerapkan ya itu tadi ghosting. Ngeri juga kali ya kalau kita berarti itu kasih harapan palsu ya. Ya PHP ya. PHP. Bener. Kamu datang terus pergi lagi tuh sakit banget sih. Iya. Ceweknya udah nyaman, cowoknya udah nyaman, tiba-tiba dari salah satu di antara kalian ada yang pergi aja tanpa kabar. Jangan sampai deh ya. Terus kalau Giska sendiri pernah nggak sih ngalamin yang namanya menjalin hubungan ya kayak gini gitu, maksudnya ghosting gitu, pernah nggak? Alhamdulillahnya sih belum ya. Jangan sampai dong ya. Jangan gitu dong. Oh, kita cuma tanya, kita cuma tanya gitu kan. Tanya bisa pernah nggak nih ngerasainnya kayak gitu? Iya sih. Kalau Rina gimana? Udah pernah Alhamdulillah. dulu? Belum. Oh belum. Dulu. Syukur ya. Tapi kalau anak muda zaman sekarang itu biasanya kayak gitu, Rin. Kayak gitu. Biasanya kenalan lewat sosial media, Instagram, Facebook, entah Telegram, entah apa-apa itu ya. Terus habis itu Itu ya anak-anak kelas 7, nggak kelas 7 ya, SD juga kebanyakan pacaran udah manggilnya Mimi, Pipi kalau ngeliat di Facebook. Bunda, ayah, pernah lihat. Pernah ada yang lucu banget. Gimana? Ayah selamat kelima anniversary kita ya. Padahal itu Maksudnya tuh 5 itu 5 hari, 5 jam, 5 menit. 5 hari gitu ya, ampun. Anak zaman sekarang tuh ya ampun luar biasa banget. Iya biasanya gitu, terus chatan cuma sebentar, minta nomor nih ya, kenalan anak mana nih gitu, minta nomornya dong, modus kan. Terus nanti banget. chatan bentar doang, terus hilang lagi. Oh gitu, Biasanya zaman sekarang tuh iya emang gitu ya Din ya. kayak gitu ya, kenalan zaman sekarang tuh biasanya lewat sosial media gitu ya, nge-DM, nge-inbox gitu ya. Terus kalau nggak dibales terus pura-puranya gimana gitu biar dibales gitu. Iya. No comment deh gue. Dan yang ketiga adalah apa? tahu batasan dari berteman. Nah, tuh yang perlu diingat kalau kamu udah menjalin hubungan dengan orang lain, kamu harus tahu batasan kamu berteman sama teman-teman kamu juga. Jangan sampai nih pacar kamu berpikiran yang enggak. Nih, kalian bersahabat atau ada yang hubungan lebih sih gitu. Soalnya biasanya kalau kan temenan gitu ya. kan kadang kita kalau udah temenan sama seseorang biarpun lawan jenis dan bertemannya itu emang udah lama banget gitu, udah kayak orang pacaran aja, bener nggak? Bener ya. Tapi emang kayak gitu, jadi kadang ya pasangan kita jadi berpikirnya yang enggak gitu kan, jadi kok kamu mesra banget sih sama dia sementara sama aku nggak kayak gitu. Makanya komitmen dalam sebuah hubungan itu penting ya. Banget ya. Jadi jangan sampai cemburu sama sahabat pasangan kamu. Iya, tapi Iya ya sebenarnya sih bener. Maksudnya kalau udah punya pasangan ya bertemannya ya wajar aja gitu. Nah, Jangan sampai gimana sih? Ya bisa sendirilah, bisa dinilai sendiri kayak gimana gitu. Iya. Oke, next. Pasti, apa? Kamu Berikutnya bilang apa? Kamu serasa lali ya, udah sikat lali. Sikat loh ya. Yang keempat adalah percaya. Percaya maksudnya? Ya percaya aja gitu bahwa pasangan kamu tuh nggak neko-neko, pasangan Nah, kamu itu tuh yang nggak selingkuh, susah. gitu. Itu yang susah banget, Rin. Iya nggak emang sih? bener. Ya emang bener susah, cuman ya tetap harus berusaha ya. Soalnya kalau kita yang punya pikiran netting terus, kita sendiri kan yang tersiksa. Ya nggak? Ya, pasangan iya. kamu sih, aku udah ngejelasin ya gini bla 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 bla, tapi kitanya masih netting terus. Kan kita aja yang tersiksa, dianya mah enggak. Ya enggak? Iya. Pengalaman pribadi ya. Jadi berarti apa-apa tuh dari pikiran kita, dari mindset kita ya. sama Jadi pasangan ya kita.
Jadi kalau memang pasangan kamu udah menjelaskan, ya udah berarti dia nggak selingkuh, dia nggak aneh-aneh gitu. Cuman kalau dia nggak ada kejelasan, ya kamu bisa deh netting. Cuman ya tetap harus apa namanya, curiganya itu sesuai dengan prosedur gitu. Oh, ada prosedurnya ya? Ya iyalah, harus ada prosedurnya dong gitu. Jadi kalau udah dijelasin ya udah. Nah, iya, kalau masih belum percaya coba ditanya sekali lagi gitu. Siapa tahu ceritanya dia jadi beda gitu. Iya, bener banget, biasanya suka gitu kok. Terus kan kamu bisa nanya, loh kok ceritanya beda sama yang kemarin? Oh iya lupa gitu kan. Berarti ada something wrong ya yang terjadi. Jadi kamu harus benar-benar cross check gitu. Yes. Next. Oke, next, dalam sebuah hubungan itu jangan kamu sampai mengemis perhatian ke pasangan kamu. Maksudnya gimana itu? Maksudnya, Rin, kenapa aku yang jadi nggak jelasin? Harusnya siapa yang menjelaskan? Kamu dong. Aku mana paham begituan. Ya maksudnya gini ya, kalau biasanya kan kalau nggak ada kabar kita suka nanya-nanya ya, kok nggak ada kabar sih? Misal seharian gak WA kamu, gak hubungin kamu, terus kamu jangan deh buat WA dia, kok nggak ada kabar seharian kemana gitu, nggak usah kayak gitu. Atau mungkin nyindir-nyindir lewat status gitu, kok nggak ada kabar ya gitu kan biasanya. Terus begitu baca, ya gimana sih kalau orang miskin perhatian tuh kayak gitulah ya. Iya, karena kalau orang yang benar-benar sayang sama kamu, tanpa kamu menanyakan kabarnya tuh, biasanya dia bakal tetap inisiatif buat kasih kabar ke kamu duluan gitu itu. Jadi ya kamu bisa tahu dong ya, tanpa kamu harus meminta, dia pasti bakal langsung ngasih kabar ke kamu. Nah, didengerin loh. Iya tuh, di garis bawahin ya. Terus yang selanjutnya, nggak mengabaikan kamu. Jadi misal nih ya, pas lagi online gitu, kelihatan online, nah kelihatan online gitu, terus kita chattingnya kita tuh langsung dibales gitu, nggak gitu. nunggu fast respon gitu, jadi nggak nunggu 1 menit kemudian, 2 menit kemudian, jadi nggak ngilang dari chattingan gitu loh. Jadi nggak. Tapi lama-lama bosen nggak sih kalau gitu? Kita chatting mulu sama dia gitu, pernah nggak ngerasain bosen? Ya pernah sih. Kan? Ya pernah, apalagi ditanya ada yang WA nggak, ada yang sering WA nggak, ada yang sering hubungin nggak gitu. Ya nggak? Lama-lama bosen ya? Ya bosen sih nggak, seneng sih diperhatikan seperti itu, seneng. Cuma jadi privasinya terganggu sedikit nggak sih? Kalau aku sih sebenarnya di hubungan aku sama beda, kekasih aku, iya. sama kekasih aku ini tuh, Adi, kita nggak ada privacy gitu. Kita tidak menerapkan privacy. Jadi dari pertama kali kita berhubungan sampai dengan hari ini kita tidak menerapkan privacy. Jadi handphone ya sudah, handphone saya dia pegang, handphone dia juga terkadang saya pegang. Kalau itu nggak terjadi sama aku, Rim. Tapi sekarang jarang. Nah, yang bener gini kan ya, saling terbuka ya. Iya benar, saling terbuka. Iya. Kan kadang ada ya beberapa temen nih ternyata yang menerapkan privacy gitu. Jadi handphone kamu, handphoneku gitu. Jadi ada juga nih yang sudah sampai ke jenjang pernikahan gitu. Masih ada privacy. Di jenjang pernikahan itu ada privacy, dan masalah gaji suami berapa si istri nggak tahu, gaji si istri berapa suami nggak tahu gitu loh. Jadi ya kalau aku nggak kayak gitu. Jadi kalau benar-benar keterbukaan saling ngobrol. Iya, jangan sih jangan semua sampai terapin kayak gitu ya, beda-beda kan. Dan biasanya sih kalau anak muda zaman sekarang tuh biasanya pengen tahu nih HP pasangannya. Aku kadang iya. Ngapain sih enggak deh, jangan deh. Gitu biasanya. Enggak ada apa-apa. Nggak ada. Kalau emang nggak ada apa-apa ya ngapain gitu kan. Tapi terkadang kalau masih pacaran tuh, aduh dihapusin aja dulu deh gitu ya.
ini dihapusin aja dulu deh. Jadi apa-apanya dihapusin. Terus gitu. nomor cewek yang lain diblok dulu nih Nah, kalau lagi sama yang satu. Iya, gitu kan, jadi biar nggak takutnya ntar hubungin. kalau pas lagi sama si ini, si itu ngubungin gitu kan mah jadi berabe kan gitu. Cari amannya. Cari aman. Blok dulu nomor-nomor yang nggak aman itu. Iya. Terus ketika nanti pasangan kamu nih tanya, aku lihat dong HP kamu, handphone kamu, iya nih, udah Aman dia, udah jadi, iya aman. gitu. Tapi terkadang cowok itu lupa bahwasanya Iya. perempuan itu adalah detektif nomor 1 di dunia. Bener Kadang nggak? bener banget, bener. Terkadang cowok itu lupa bahwasanya seorang cewek itu bener-bener detektif yang paling handal. Yes. Kalau dia udah curiga, Ah. mau sampai ke ujung dunia pun nggak mau lari, bakal Iya, didapet sama bakal dia gitu. mau sampai ujung dunia kamu mendemnya, si cewek itu pasti bakalan bisa ngorek-ngorek. Bener nggak? Bener banget. Nah ini ternyata masuk di yang nomor 7, jujur ya. Oh iya. Oke, yang nomor 8 nih ada. Yang nomor 8 nih, biasanya pasangan kamu kalau emang benar-benar sayang sama kamu, dia tuh nggak berusaha untuk membuat kamu untuk pergi, ngebuat kamu nggak nyaman gitu. Pasti dia kasih kamu apa sih namanya, situasi yang nyaman buat iya. ya buat hubungan kalian. Iya. Buat hubungan kalian gitu kan, Ren ya. Iya, tetap Biasanya harus. gitu. Biasanya kan ada nih, ada orang yang cari kesalahan biar hubungannya tuh semakin semakin merenggang. gitu. Iya. Nah itu perlu digarisbawahi itu udah nandain kalau dia nggak sayang lagi sama kamu. Karena Iya. di suatu hubungan yang benar-benar pasangan kamu sayang sama kamu itu, dia akan bikin nyaman kamu. Dia akan mungkin. berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan kamu. Gimana caranya biar kamu tuh tetap betah pacaran sama si dia gitu, ya bener kan? banget. Oke, yang Berikutnya? selanjutnya tidak membuatmu menangis atas sikapnya. Jadi jangan sampai deh kamu dibuat menangis gitu, menangis terseduh-seduh. Kalau cowok udah bikin kamu nangis, berarti itu perlu dipertanyakan ya. Tapi nangisnya nangis karena sesuatu Bahagia atau enggak, kalau nangis bahagia sedih? berarti Iya. emang dia sayang. Tapi Iya. kalau ngebuat kamu sedih terus ngebuat kamu nangis, nah itu perlu dipertanyakan. Apalagi membuat kamu nangisnya itu karena ada pihak ketiga, Nah. atau karena kecuekannya dia. Karena seorang cewek itu paling nggak bisa yang namanya dicuekin, bener nggak? Bener banget, pengennya diperhatiin terus. Pengennya gitu. diperhatiin, dimanjain terus gitu. Padahal terkadang cewek ogah yang manjain. Padahal kan aku yang pengennya dimanjain gitu. Bener, suka egois ya gitu ya. Egois banget. Oke, itu dia beberapa hal yang mungkin bisa jadi pertimbangan kamu ngelihat sikap cewek ataupun cowok kamu gitu, benar-benar sayang nggak sih sama kamu gitu. Oke, dan semoga pasangan kamu termasuk orang-orang yang sayang banget sama kamu. Amin. Semoga pasangan kita termasuk pasangan-pasangan yang setia, pasangan-pasangan yang menomorsatukan kita. Amin. Memprioritaskan kita. Amin. Oke. Semoga bermanfaat buat kalian ya. Ya, semoga info ini memberikan manfaat buat kalian, biarpun obrolannya merupakan obrolan-obrolan yang nggak penting banget. Iya. Bener. Dan thank you banget buat kamu. Jangan lupa buat kamu subscribe, Like, comment,